Ibu Guru. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, sekarang Ibu akan absensi terlebih dahulu ya. Ya. Ida, Hadirah. Via, Hadirah. Raisa, Hadirah. Rian. Hadir. Pada minggu lalu kita kan sudah mempelajari tentang materi himpunan. Mungkin masih ada yang ingat apa itu himpunan? Saya. Iya, Via, ayo, apa himpunan? Himpunan adalah kumpulan atau kelompok yang memiliki definisi yang jelas. Ya, pintar. Jadi, himpunan adalah kumpulan atau kelompok yang memiliki definisi yang jelas. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang relasi dan fungsi. Tujuan dari mempelajari ini yang pertama yaitu siswa dapat memahami arti dari relasi dan fungsi. Yang kedua, siswa dapat memahami bentuk-bentuk yang ada pada relasi dan fungsi seperti diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Kemudian siswa dapat menentukan nilai dari fungsi. Misal dalam kehidupan sehari-hari ada sekumpulan anak, Raisa, Ida, Via, dan Rian. Mereka ingin membeli alat-alat tulis. Raisa ingin membeli buku. Kemudian Ida ingin membeli ballpoint. Via ingin membeli pensil. Kemudian Rian ingin membeli penggaris. Nah, dalam suatu himpunan barusan itu bisa menggunakan kata hubung untuk membeli. Dalam hal ini, kata membeli dapat menghubungkan dengan alat-alat tulis. Nah, perhatikan bahwa ada hubungan antara himpunan anak, yaitu tadi yang disebutkan ada siapa? Ida. Raisa, Ida, Via, terus Rian. Rian. Dengan himpunan alat tulis, ada apa tadi? Pulpen. Ya, terus apa Buku. lagi? Buku, kemudian Pensil. pensil dan Penggaris. pinter. Himpunan anak dengan himpunan alat tulis dihubungkan oleh kata membeli. Dalam hal ini, kata membeli merupakan relasi yang menghubungkan himpunan anak dengan himpunan alat-alat tulis. Nah, tadi kan Ibu sudah menerangkan kalau kita sekarang mau mempelajari tentang apa? Relasi dan fungsi. Ada yang tahu apa itu relasi? Saya, Bu. Iya, ayo apa Ida? Relasi adalah hubungan yang memasangkan hubungan anggota A dengan anggota B. Iya, jadi relasi adalah hubungan yang memasangkan himpunan anggota A dengan anggota B. Suatu relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu menggunakan diagram panah. Yang kedua, diagram kartesius. Dan yang ketiga, himpunan pasangan berurutan. Sekarang Ibu mempunyai himpunan. Himpunan A. Ada siapa saja nama-nama orang? Yang ada di sini siapa? Ayo. Raisa. Ida. Kemudian siapa lagi? Raisa. Ya, Raisa. Kemudian ada siapa? Via. Via. Terus ada siapa lagi? Rian.
ditanyakan? Enggak. Ya. Dan lanjut ya. Ya. Diagram Kartesius. Tadi di himpunan A ada siapa saja? Ida. Ida. Siapa lagi? Raisa. Raisa. Ada siapa lagi? Via. Ya, Via. Kemudian Rian. Rian. Di himpunan B ada siapa? Ada apa saja anggotanya? Anggur. Anggur. Apa lagi? Manggis. Manggis. Apa lagi? Apel. Apel. Terus ada apa lagi? Jeruk. Jeruk. Apa lagi? Jambu. Pinter. Tadi Ida suka apa? Jeruk. Jeruk. Jadi kita menghubungkan himpunan A dan B dengan titik. Kemudian Raisa suka apa? Apel. Apel. Kemudian Via suka apa? Manggis. Manggis. Rian suka apa? Jambu. Jambu. Nah, ini yang dinamakan dengan diagram. Kartesius. Pinter. Kemudian yang terakhir dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Jadi, himpunan pasangan berurutan itu himpunan anggota A dan B berurutan. Misal, Ida tadi sukanya apa? Jeruk. Jeruk. Kemudian, Raisa suka apa? Apel. Raisa suka apel. Kemudian Via suka apa? Manggis. Manggis. Rian suka apa Rian? Jambu. Nah, ini yang dinamakan himpunan pasangan Urutan. ya. Mungkin ada yang ditanyakan dari 3 bentuk relasi tadi? Enggak. Lanjut ya. Ya. Oke, kita lanjut ke fungsi. Ada yang tahu apa itu fungsi? Enggak. Jadi, fungsi itu sama dengan relasi.
dengan X AX ditambah B. Untuk menentukan nilai fungsi X tertentu menggunakan cara mensubstitusikan nilai X pada bentuk fungsi fx sama dengan ax plus b. Misal ibu mempunyai himpunan A yaitu 1, 2, dan 3. Kemudian himpunan B A, B, C, dan D. Himpunan anggota A1 mempunyai pasangan ke A dan 3 ke C. Nah, ibu mempunyai pertanyaan. Apa saja domain atau daerah asal dari contoh ini? 1, 2, dan 3. Kemudian tentukan kodomain dari himpunan. Contoh himpunan ini ada apa saja? A, kodomain. Ada A, B, dan C. Kemudian ada apa lagi? D. Kemudian pada rank atau hasil ada apa saja? A, kemudian apa lagi? B, dan C. Mungkin ada yang ditanyakan sampai sini? Baik. Diketahui fungsi f didefinisikan sebagai fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x sama dengan 1. Tentukan f2, fungsi 2. Jadi fungsi 2-nya yaitu 2 kali 2 kuadrat ditambah 3 kali 2 ditambah 1. Karena ada pangkat, kita hitung terlebih dahulu. 2 kali 2, 4, 3 kali 2, 8. Kemudian ditambah 3 kali 2, 6. Ditambah 1. Berarti ada berapa? Jumlah 8 tambah 6, 14. Kemudian ditambah 1, 15. Nah, jadi fungsi kedua dari 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 1 yaitu 15. Mungkin ada yang ditanyakan sampai sini? Di sini ibu akan menjelaskan perbedaan antara fungsi dan bukan fungsi. Di sini ibu mempunyai himpunan A, di mana himpunan A memiliki anggota 1, C, 2A, kemudian 3B. Ini merupakan fungsi karena himpunan A anggotanya tepat memiliki 1 pasang. Kemudian yang B ada 1A, 1B, dan 2B. Di sini ini merupakan bukan fungsi karena anggota 1 memiliki 2 pasang, yaitu
lembar jawabannya. Kerjakan secara kelompok, jangan individu. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Sudah semua mengerjakannya? Sudah. Oke, sekarang kita koreksi bersama-sama ya. Ya. Tentukan yang pertama, tentukan diagram panah. Di bawah ini merupakan fungsi dan bukan fungsi. Yang pertama, A. Ini merupakan fungsi atau bukan fungsi? Bukan fungsi. Ya, benar. Bukan fungsi. Kenapa kok bukan fungsi? Karena tepat kita yang nomor 2. Tentukan domain, kodomain, dan rank dari fungsi di atas. Tadi kan ini yang A bukan fungsi. Jadi kita langsung menentukan yang B. Apa saja domain dari B? 1, 2, dan 3. Ya, pintar. Kemudian kodomainnya? 4 dan 5. Pintar. Kemudian rank atau hasilnya apa? 4 dan 5. Iya, pintar. Kemudian yang ini tadi kan merupakan Fungsi. Iya. Jadi ini domainnya apa saja? Ida, Raisa, Via, dan Rian. Pintar. Kemudian yang ada apa saja? Merah, pink, hijau tua, hijau muda, biru. Pintar. Kemudian ranknya ada apa? Merah, pink, hijau muda, dan biru. Ya, pintar. Kemudian yang ketiga, soal yang ketiga. Diketahui fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 5x ditambah 3. Tentukan fungsi 1. Ayo, jawabannya berapa yang fungsi 1? 12. 12. Kita hitung ya, nyoba ya. 4 kuadrat ditambah 5 kali 1 ditambah 3. 1 kali 1? 1, 4 kali 1? 4, Kemudian ditambah 5 kali 1? 5, Betul. Kemudian ditambah 3. 4 ditambah 5? 9, Ditambah 3? 12. Nah, jadi fungsi 1 yaitu 12, kemudian fungsi 2 29, dan fungsi ketiga yaitu 54. Nah, sampai sini jawabannya benar semua? Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, jadi kelas sudah selesai. Kita simpulkan bersama-sama ya. Ya. Tadi kan dari awal kita sudah membahas tentang relasi dan fungsi. Masih ingat apa relasi? Masih. Apa relasi itu? Relasi adalah hubungan yang memasangkan himpunan anggota A dengan anggota B. Ya, pintar. Kemudian yang fungsi, apa fungsi? Fungsi adalah sama dengan relasi, namun hanya boleh tepat memasangkan tempat ke himpunan yang satunya. Ya, jadi saya ulangi lagi ya, saya benarkan kata-katanya. Ya, fungsi merupakan relasi yang menghubungkan tepat satu pasangan di himpunan yang satunya. Bentuk relasi dan fungsi itu memiliki 3 bentuk. Yang pertama ada diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Tadi kan Ibu sudah memberi soal pada kalian. Jangan lupa dikerjakan di rumah. Kemudian untuk pertemuan minggu depan kita membahas cara menentukan rumus bentuk fungsi dan grafik dalam koordinat kartesius. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama.